Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan kuliah pengemasan pangan dengan materi aseptic packaging atau kemasan aseptik. Baik, sistem pengolahan dan pengemasan secara aseptik secara umum bertujuan untuk memperoleh produk steril komersial. Prinsipnya, kemasan maupun produk disterilkan secara terpisah. Kemudian, produk steril, kemasan yang steril, dikemas dalam ruangan dan lingkungan yang steril. Ya. Kemudian, dalam sistem pengolahan dan pengemasan secara aseptik, biasanya proses berlangsung secara kontinu, yaitu tiap bagian dalam sistem akan berpengaruh pada keseluruhan sistem. Ya, biasanya untuk produk cair, ya, contohnya itu prosesnya dilakukan dengan sistem piping atau pipa dengan pipa, ya. Jadi tidak sistem batch seperti itu. Kemudian faktor kritis yang berhubungan dengan proses pengolahan dan pengemasan, ya, perlu dilakukan pengawasan secara otomatis. Contohnya adalah suhu. Suhu adalah satu faktor penting yang harus dikontrol, ya, karena jika suhu sterilisasi tidak mencapai, ya, maka produk tidak bisa dikatakan steril komersial, ya. Lalu aseptik, apa itu aseptik? Aseptik artinya tidak terdapat mikroba termasuk spora hidup. Ya, istilah lainnya adalah steril. Namun untuk produk pangan, ya, istilahnya adalah steril komersial. Kalau steril absolut, ya, itu digunakan sebagai istilah suci hama. Ya, misalnya Anda mau uji mikrobiologi, ya, cawan petri dan peralatan lainnya, media dan lain-lain itu harus steril absolut. Misalnya lagi, lain halnya misalnya saat akan operasi, ya, alat-alat yang dipakai dalam operasi harus disterilkan terlebih dahulu. Nah, itu adalah steril absolut. Oke. Kemudian sistem aseptik yaitu keseluruhan sistem untuk produk steril komersial dalam wadah yang diklaim hermetis. Ya, salah satu ciri dari produk aseptik itu adalah diklaim hermetis, ya. Kemudian sistem pengolahan aseptik yaitu sistem pengolahan produk secara aseptik dan mengirimkan produk ke sistem pengemasan, di mana sistem pengemasan aseptik adalah kemasan steril diisi dengan produk steril, ditutup secara hermetis dalam kondisi atau ruangan yang steril. Lalu sistem dasar aseptik. Sistem dasar aseptik, beberapa diantaranya adalah peralatan pengolahan dan pengemasan dalam kondisi steril. Ya, bagaimana cara mensterilkannya? Ya, peralatan disterilkan bisa dengan uap panas atau dengan air panas. Kemudian produk steril komersial, ya, jadi produknya harus disterilisasi pada suhu dan waktu tertentu sesuai dengan karakteristik produknya, ya, dan mikroba targetnya. Jadi suhu dan waktu sterilisasi untuk setiap produk tidak selalu sama. Kemudian kemasan steril. Kemasan bisa disteril dengan cara diberikan uap panas jenuh atau menggunakan sterilan. Ya, sterilan atau bahan untuk sterilisasi seperti hidrogen peroksida misalnya. Lalu lingkungan tempat pengisian produk ke dalam kemasan harus steril dan memerlukan monitoring, pencatatan, dan pengawasan terhadap faktor-faktor kritis, salah satu diantaranya adalah suhu. Ya, lalu penanganan produk akhir secara baik dan tepat. Jangan sampai dari awal proses pengolahannya hingga pengemasannya sudah steril, sudah aseptik, ya. Saat di produk akhirnya karena kesalahan penanganan, ya, akhirnya produk menjadi terkontaminasi, ya. Kemudian sistem pengolahan pangan secara aseptik, ya, produk dapat diangkut dengan sistem pompa. Tadi saya katakan bahwa
Untuk yang produknya cair itu biasanya sistemnya continue menggunakan pipa. Ya, jadi produknya diangkut dengan sistem pompa. Produknya dialirkan dalam pipa-pipa. Kemudian alat pengontrol dan pencatat data kecepatan aliran produk harus ada. Kenapa? Kecepatan aliran produk itu berhubungan dengan waktu kontak produk dengan medium pemanasnya. Ya, karena biasanya digunakan plat atau tube exchanger nanti akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian metode pemanasan produk itu harus tercapai suhu sterilisasi yang ditetapkan ya untuk mencapai produk steril komersial. Lalu metode penentuan waktu tinggal produk pada suhu tinggi dan waktu yang cukup. Ya, berapa lama produk harus di hold ya agar suhunya tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah metode pendinginan produk. Metode pendinginan produk ini ditujukan untuk menurunkan suhu produk ya sebelum produk tersebut dikemas. Selain itu metode pendinginan produk juga dilakukan untuk cool shock. Perlengkapan untuk sterilisasi peralatan ya seperti yang tadi saya jelaskan bisa menggunakan uap panas atau air panas ya, dan yang harus digarisbawahi adalah harus dipertahankan sterilitasnya. Jadi jangan sampai disterilkan di awal, setelah itu terkontaminasi ya, tidak boleh, harus dipertahankan sterilitasnya. Sterilisasi peralatan bisa digunakan uap jenuh ya, uap panas jenuh dan air panas. Industri skala besar biasanya menggunakan tangki-tangki ribuan liter, ukurannya besar. Nah, ini perlu ditambahkan atau perlu dipasang termometer untuk mengetahui suhu bagian dalamnya. Ukuran tangki yang sangat besar, ya, harus kita ketahui bahwa seluruh bagian dari tangki tersebut suhunya sudah sama dan sudah mencapai suhu sterilisasi. Kemudian pengawasan aliran, waktu sterilisasi berhubungan dengan laju aliran produk, ya. Nah, ini berhubungan dengan waktu pemompaan produk, ya. Waktu pemompaan produk akan mempengaruhi kecepatan aliran produk, ya, dan akan mempengaruhi juga berapa lama produk akan bersinggungan dengan medium pemanasnya. Selanjutnya adalah pemanasan produk. Pemanasan produk bisa berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Untuk pemanasan langsung, ada dua metode yang digunakan, yaitu injeksi uap atau steam injection dan infusi produk. Untuk injeksi uap, uap panas disemprotkan langsung ke dalam aliran produk dengan menggunakan injektor, dan sedangkan infusi produk dispersikan di dalam ruang infusi yang berisi aliran uap panas. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, jadi uap panas masuk, yang merah ini, lalu produk masuk. Selama produk mengalir, sebelum keluar, produk diinjeksikan dengan uap panas, ya, sehingga suhunya akan meningkat. Untuk steam infusion, produk masuk, ya, lalu uap panas juga masuk di dalam tangki pencampuran seperti ini, ya, kemudian produk akan keluar dengan suhu yang sudah tinggi. Apa kelebihan dari pemanasan secara langsung seperti ini? Kelebihannya yang pertama adalah waktu pemanasannya singkat, ya, kemudian sedikit mengalami perubahan organoleptik, kemudian terhindar dari produk hangus atau gosong. Namun kelemahannya, ya, kondensasi uap, ya, itu bisa meningkatkan volume produk. Apalagi yang steam infusion. Harus diperhatikan. Lalu pemanasan tidak langsung. Pemanasan tidak langsung biasanya menggunakan alat pemindah panas tipe plat atau plate heat exchanger, atau alat pemindah panas tipe tabung tube heat exchanger, alat pemindah panas berpengikis permukaan, dan sistem pemindah panas dari produk ke produk. Alat pemindah panas berpengikis permukaan memiliki keuntungan
ya, cocok untuk produk yang kental, lalu drop tekanan relatif rendah ya, tidak jauh, dan aplikasi pada suhu tinggi tidak menyebabkan gosong. Lalu sistem pemindah panas produk ke produk, ini caranya adalah produk yang sudah steril ditransfer kepada produk yang belum steril, ya, kemudian begitu lagi seterusnya, yang disebut dengan proses resirkulasi, ya. Baik, untuk sistem pemanasan, ya, yang tadi direct heating atau pemanasan langsung dengan steam injection dan steam infusion. Kemudian untuk yang tidak langsungnya bisa dengan plate heat exchanger atau PHE dengan plat-plat, lalu tubular heat exchanger atau dengan tube atau tabung, dan scrape surface heat exchanger. Untuk plate heat exchanger seperti yang ada di gambar ini berupa plat-plat tipis ya. Nah, plat yang satu berisi aliran produk, plat yang satu berisi medium pemanas, ya. Kemudian produk yang berwarna biru ini akan disirkulasi ke dalam plat-plat, di mana plat-plat tersebut akan bersinggungan dengan plat lainnya yang berisi dengan medium pemanas, sehingga akan terjadi pertukaran panas. Lalu tabung penampung atau hold tube. Suhu produk harus dapat dimonitor di dua lokasi, yaitu sisi tabung bagian luar dan sisi tabung bagian dalam. Bisa Anda lihat, di bagian yang merah ini adalah tabung luar, sedangkan yang kuning dan biru ini adalah tabung bagian dalam. Jadi, produk yang masih dalam kondisi dingin akan masuk, dialirkan ke dalam tabung, ya. Kemudian akan bersinggungan dengan tabung luar, ya, atau outer pipe. Nah, outer pipe ini berisi medium pemanas, ya, sehingga akan terjadi transfer panas, ya, dari medium pemanas di tabung luar ke dalam produk di tabung dalam, ya. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah di bagian tabung-tabung ini harus dilakukan pengawasan suhu, ya, pemantauan suhu baik di luar maupun di dalam. Kalau di luar bisa menggunakan termometer, kalau di dalam harus menggunakan sensor, ya, agar benar-benar suhu sterilisasinya dapat tercapai. Lalu pendinginan produk bertujuan untuk menurunkan suhu produk sebelum proses pengisian, ya. Sirkulasi energi untuk sistem pemanasan tidak langsung, ya, dan ruang vakum untuk sistem pemanasan langsung. Jadi, kalau sistem pemanasan langsung harus digunakan ruang vakum, ya, agar produk tidak lagi terkontaminasi. Lalu bagaimana mempertahankan sterilitas produk? Produk meninggalkan hold tube dalam keadaan steril dan perlu dijaga sterilitasnya untuk menghindari kontaminasi. Cara yang paling sederhana adalah menempatkan produk steril di dalam wadah bertekanan, ya, untuk menghindari rekontaminasi. Lalu bisa menggunakan tangki penampung aseptik, ya, dengan ukuran yang besar. Laju aliran produk harus disesuaikan ke dalam filler atau mesin pengisi. Kelemahannya terjadi atau peluang kontaminasinya lebih tinggi. Kartu pembagi aliran otomatis, ya, mencegah kekeliruan arah aliran produk, ya. Jadi jangan sampai produk yang belum steril tercampur kepada produk yang sudah steril, lalu dapat disterilisasi dan mudah dioperasikan. Baik, untuk sistem pengemasan aseptik harus memperhatikan lingkungan tempat pengemasan harus steril. Kemasannya harus steril, pengisian produknya secara aseptik, ya. Kemudian kemasan dikelim secara hermetis dan dilakukan monitoring serta pengawasan faktor-faktor kritis seperti suhu dan waktu. Sterilan adalah bahan untuk mensterilkan kemasan dan permukaan peralatan pengemasan sehingga diperoleh kondisi pengemasan yang steril. Jadi sterilan itu adalah bahan pensteril.
Jenis sterilan yang bisa digunakan itu bisa berupa panas, baik panas basah maupun panas kering. Panas basah itu contohnya adalah uap dan air panas, sedangkan panas kering itu adalah contohnya microwave, infrared ya, atau udara panas. Kemudian bisa juga menggunakan radiasi energi tinggi yaitu sinar UV dan sinar gamma. Namun, pemilihan jenis sterilan harus diperhatikan jenis produknya, faktor keamanan, dan efektivitasnya. Sistem pengemasan aseptik, ya, ada istilah zona aseptik. Zona aseptik yaitu daerah tempat mesin pengemasan aseptik telah disterilkan dan kondisinya dijaga tetap steril selama proses produksi. Diterapkan pada kondisi steril komersial. Kemudian sterilan pada peralatan harus seragam efektivitasnya. Ya, tidak boleh di bagian ini harus lebih efektif, di bagian lain tidak perlu steril seperti itu. Harus sama semua, ya. Kemudian dicegah kemungkinan kontaminasi dengan cara disemprot udara steril atau gas lainnya. Pencegahan terjadi rekontaminasi, terutama saat kemasan berisi produk meninggalkan area, itu bisa dengan cara disemprotkan udara steril. Produksi kemasan aseptik, terdapat beberapa kategori kemasan yang dapat digunakan untuk produk aseptik. Ya, seperti kemasan kaku prabentuk, kemasan plastik dan karton berlaminasi, kemasan kertas berlaminasi, dan lain sebagainya. Ya, yang banyak kita ketahui modelnya seperti ini, ya, pada susu misalkan ya, pada sari buah, ya, seperti itu. Nah, ini produk-produk pembagian produk berdasarkan viskositas dan ukuran partikelnya ya. Ini akan mempengaruhi sistem pengisiannya. Yang pertama adalah produk homogen dengan viskositas rendah, seperti jus, susu, dan turunannya. Kemudian, produk homogen, namun viskositasnya lebih tinggi, seperti puding, dessert, saus, ya, salad dressing. Lalu produk homogen dengan ukuran partikel lebih dari 12 mm ya, seperti fruit salad, fruit concentrate, ya, ready meal, sup, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh-contoh produk aseptik yang bisa kita temukan di Indonesia, ya. Ini saya ambil beberapa gambarnya. Kemudian inkubasi. Inkubasi yaitu menempatkan contoh produk pada suhu tertentu selama jangka waktu tertentu untuk mengantisipasi adanya mikroba yang mungkin terdapat pada produk tersebut. Ya, seperti untuk pendugaan umur simpan lah, seperti itu. Ya, program inkubasi secara rutin merupakan cara untuk mengecek secara total terhadap mutu dan sterilitas produk ya, dengan menggunakan standar inspeksi dari USDA. Jumlahnya harus cukup mewakili ya, dan hasil ujinya dicatat lalu disimpan. Jenis bahan kemasan untuk kemasan aseptik, salah satunya adalah laminat. Merupakan kemasan fleksibel yang terdiri dari beberapa lapis kemasan seperti plastik, aluminium foil, dan karton. Ya. Dapat digunakan untuk berbagai macam produk pangan, dapat dibentuk dan dikelim panas. Harga kemasan umumnya lebih mahal dibandingkan harga kemasan lainnya. Ini adalah salah satu contoh ya produk susu misalnya ya. Di kemasan tersebut ternyata ada beberapa lapisan. Lalu di sini ada 6 lapisan. Lapisan yang pertama adalah PE. PE di sini fungsinya adalah menghambat uap air masuk dari luar. Kemudian yang kedua yang kuning ini adalah kertas. Kertas ini digunakan untuk kestabilan dan kekuatan. Jadi kemasannya bisa berdiri dengan tegak. Yang ketiga adalah PE sebagai lapisan perekat. Ya.
yang merekatkan antara paper atau kertas dengan aluminium foil. Lalu yang lapisan keempat adalah aluminium foil. Lapisan keempat berupa aluminium foil. Fungsinya adalah sebagai barrier dari oksigen, flavor, dan cahaya dari luar. Lalu lapisan kelima itu adalah polietilen lagi sebagai lapisan perekat yang merekatkan aluminium foil dengan PE di lapisan keenam. Lapisan keenam sebagai PE yaitu untuk merekatkan agar cairan tidak bisa keluar. Nah ini biasanya pada produk susu gitu ya, kemasan multilapis, ada capsnya. Ya, ternyata 75%-nya itu adalah cardboard atau karton, 14%-nya adalah plastik, 6%-nya adalah plastik caps, ini tutupnya, dan 5%-nya adalah aluminium di bagian dalamnya. Baik, ini adalah struktur dari bahan kemasannya yang tadi saya jelaskan, dan sedangkan ini adalah bagian pengkelimannya. Bagian pengkelimannya yang di bagian atas ini adalah transversal seal. Dan yang ke bawah ini adalah longitudinal seal. Ya, jadi seal-nya itu seperti ini. Dia akan masuk di tengah-tengah. Jadi bukan hanya sekedar dilem begitu. Ya, ini seperti mengunci sehingga kemasan multilapis seperti ini itu biasanya kokoh, ya. Nah, ini adalah contoh produk ya yang diolah secara aseptik. Di sini contohnya adalah sari kedelai ya atau susu kacang kedelai. Saya akan jelaskan. Yang pertama ini adalah tempat penampungan kacang kedelai keringnya. Kemudian dipindahkan ke soybean transferring. Nah, di mesin ini kacang kedelai kering akan ditransfer ke dalam mesin pencucian dan perendaman. Setelah dicuci dan direndam di mesin ini, akan dipindahkan lagi ke mesin penghancuran. Ya, mesin penghancuran kemudian dipisahkan. Ya, juga di mesin yang sama, dipisahkan antara apa? Antara sari kedelai dan ampasnya. Lalu sari kedelai ditransfer ke dalam mesin cooking. Jadi dipanaskan. Lalu setelah dipanaskan, sari kedelai disimpan sementara di storage tank atau tangki penyimpanan. Lalu dilakukan penambahan gula. Ya, dilarutkan gula di sini. Kemudian mesin selanjutnya adalah seasoning. Seasoning di sini entah itu penambahan flavor, penambahan BTP, penambahan pengental, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke dalam filter. Filter di sini adalah untuk menyaring partikel-partikel yang masih besar. Ya. Selanjutnya dilakukan proses homogenisasi pada alat homogenizer. Apa fungsi alat homogenizer? Alat homogenizer ini adalah untuk menyeragamkan globula-globula lemak ya pada produk. Ya, menggunakan teknik high pressure soy milk homogenizer. High pressure dengan tekanan tinggi. Ya. Fungsinya apa homogenisasi ini? Agar nanti saat proses sterilisasi ya itu bisa merata, kemudian produknya juga tahan lama, tidak memisah antara air dan lemaknya. Kemudian ini adalah plate heat exchanger yang tadi saya sudah jelaskan di atas, ya, yaitu sirkulasi produk dengan medium pemanas ya disirkulasi dalam bentuk dalam mesin berbentuk plat-plat seperti itu. Akan ada pertukaran panas antara medium pemanas dengan produk. Tahap selanjutnya adalah dimasukkan ke dalam mesin pengisi atau filling.
Setelah diisikan ke dalam kemasan, ya, lalu kemasannya langsung di seal atau ditutup. Lalu bagian terakhir adalah labeling dan printing. Ya, printing di sini biasanya adalah printing expired date. Ya, ini adalah produk hasilnya, bisa dikemas dengan botol kaca, bisa dengan PET, bisa dengan kemasan laminasi, bahkan dengan HDPE ukuran besar. Ini alat untuk aseptic packaging juga, ya. Nah, ini yang orange ini, ya, yang orange ini adalah kemasan. Ini kemasannya bentuknya lembaran. Kemudian saat dia sudah terisi produk, ini akan dibentuk secara otomatis, ya, seperti ini. Baik, ini adalah perbandingan antara kemasan laminasi dengan kaleng atau botol. Yang pertama, ya, kemasan laminasi ini mengurangi material cost. Ya, karena botol kaca dan kaleng termasuk termasuk kemasan yang cukup mahal. Kemudian mengurangi area penyimpanan karena akan lebih tidak lebih kamba dibandingkan kedua ini. Lalu mengurangi biaya pengiriman, ya, karena tidak lebih berat, lebih ringan, ya. Hemat energi, mengurangi tenaga kerja, ya, untuk mengangkat, mendorong, menyimpan, ya, melabel dan lain sebagainya. Kemudian mengurangi space penyimpanan, ya, mudah dibuka, lebih mudah penanganan sampahnya, ya, visual produknya lebih baik, ya, karena bisa dicetak dengan berbagai macam gambar dan warna, ya. Tidak bermasalah pada bagian pembukanya, ya, itu lebih higienis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan dan didiskusikan. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.